ini organisasi profesi perawat yang paling banyak anggotanya, ya kan Bang? Kita garis bawahnya, perawat harus memiliki orang duduk di legislatif. Perawat harus berani bertarung menjadi calon yudikatif, sehingga ya perawat bisa memutuskan, mengambil kebijakan-kebijakan yang positif, ya kan? Bagaimana membuat kreativitas, inovasi, bergagasan, ide dan lain-lain yang bersifat positif. Bahwasanya RI-nya perawat di Indonesia adalah orang Bengkulu asli. This is your life. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Tak terasa podcast Musikal udah sampai di episode ketiga. Kedepannya kami akan terus memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk teman-teman yang terus pantengin podcast Musikal. Nah, seperti biasa di episode ketiga ini kami mengundang tamu yang spesial. Tamu yang luar biasa, beliau masih muda, energik, dan punya visi misi ke depan, dan mempunyai cita-cita untuk membangun Provinsi Bengkulu ini, terutama dari bidang kesehatan. Langsung saja kita sapa Bang Fauzan Adriansa. Ya, Assalamualaikum Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Pagi. Ya. pagi Bang. Akhir ini Bang, dalam waktu dekat ini apa kegiatan kita Bang? Ya, kegiatan kita seperti biasa berjalan sesuai dengan hasil rapat Raker untuk PPNI. Ya, kita selalu mengadakan rapat kerja ya setiap tahun. Kemudian dalam rangkaian kerja itu kita buat ya suatu program yang dimana ini bisa menyentuh anggota, terutama khususnya ke masyarakat. Untuk kita setiap tahun diadakan Raker wilayah. Hasil dari Raker wilayah inilah kita jalankan program-programnya yang memang menyentuh ke anggota dan masyarakat. Oke. Bang, ini menyangkut perawat Bang. Perawat ini kan luar biasa Bang. Jadi di COVID-19 ini perawat menjadi garda terdepan. Nah, tapi juga banyak hak-hak perawat yang masih belum tercapai. Nah, kemarin sempat kami hadir juga di beberapa acara PPNI. Abang selalu menyebutkan perawat menuju legislatif kayak gitu. Nah, ini kami menjadi ini Pak, tergelitik kan. Apa betul? Apakah ini momok saja ataukah ini untuk memotivasi teman-teman ataukah seperti apa Bang? Mungkin Abang bisa jelaskan apa maksud Abang dari apa? Perawat menuju legislatif ini Bang. Ya, memang sekarang ini ya perlunya ada kebijakan-kebijakan politik, kemudian kebijakan-kebijakan yang mengarah ke kesehatan. Kembali lagi kita merunut ke COVID-19, di mana perawat sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan kepada pasien terkena COVID, kepada masyarakat, ya perawat selalu di depan. Tetapi hal-hal yang demikianlah untuk saling balance. Jadi kita bekerja dengan nyaman, kita bekerja dengan tenang, kita bekerja kemudian ya sesuai dengan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, untuk pengambilan kebijakan-kebijakan itu tentunya harus ada perawat yang harus duduk di legislatif. Ya. Paling tidak ada mempengaruhi gitu ya. Ya. Dengan duduknya perawat di legislatif, saya rasa ini bisa memberikan sentuhan kepada pelayanan kesehatan, kepada perawat khususnya, ya di mana bisa ya memberikan kebijakan-kebijakan yang memang positif, kebijakan-kebijakan yang memang tahu betul dalam artian gimana sih kerja sebagai perawat itu, ya kan? Memangnya enak meninggalkan keluarga, ya kan? Siang, malam, ya kan? Jadi oleh karena itu mungkin harus ada orang yang memang mengerti, yang harus duduk di legislatif sehingga memberikan kebijakan-kebijakan yang positif, terutama di bidang kesehatan. Jadi aspirasi-aspirasi perawat itu bisa langsung dieksekusi ya gitu.
Iya. Bang, kalau bicara aspirasi Bang, dari Abang sendiri sebagai ketua PPNI, ketua DPW PPNI Provinsi Bengkulu, banyak tidak sih Bang atau aspirasi dari teman-teman perawat yang apa curhat ke Abang kayak gitu? Itu ada nggak sih Bang? Iya, memang perawat ini jumlahnya di Provinsi Bengkulu ini lebih kurang 8.000. 8.000 ya? Bang? 8.000 anggota. Itu provinsi ya? Untuk Provinsi Bengkulu. Jadi dalam 8.000 ini berbagai macam, ada di pelayanan kesehatan, di rumah sakit, puskesmas, klinik, ya kan. Ada juga di akademisi, di pendidikan, ada juga di puskesmas, kemudian ada beberapa hal lagi yang menduduki jabatan-jabatan struktural. Iya, betul. Iya. Nah, di sini kita melihat bagaimana potensi perawat itu memang ada, ya kan. Potensinya ada, kemudian ya dengan jumlah yang sangat besar ini saya rasa ya memang perawat itu harus bersatu bagaimana bisa menyuarakan ya tentang kesehatan, menyuarakan tentang pelayanan yang bagus, menyuarakan bagaimana menjadi profesi yang profesional, kemudian menjadi profesi suatu kebanggaan bagi perawat itu sendiri. Jadi bekerja itu lepas, enggak hanya sekedar bekerja selesai. Jadi harus memiliki, ya kan. Kalau kita perawatnya harus memiliki dalam artian kita harus profesional, kemudian kita harus bangga memiliki profesi itu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan kepada perawat ya. Jadi ada nggak yang seperti misalnya japri ke Abang misalnya, Bang kita ngeluh ini nih, kita nggak dapat ini nih, kita diperlakukan seperti ini, ada nggak yang seperti itu Bang? Ya, karena pengambil kebijakan ini sekarang ini ya belum mengerti, ya kan, belum mengerti dan belum adanya perawat yang duduk di legislatif maupun yang hebat untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Jadi ya keluhan itu ya nggak tertampung kalau kita ini. Jadi apa yang diberikan pemerintah, sentuhan pemerintah itu masih jauh dalam artian ya banyak sekali keluhan dari perawat keluhan-keluhan dari perawat di lapangan, di mana ya mereka setiap hari ya mengorbankan waktu, ya kan, meninggalkan keluarga, kemudian melayani masyarakat, melayani pasien yang tentu resikonya sangat tinggi. Tensi tinggi ya. Mana tensi tinggi, kemudian resikonya terhadap diri sendiri itu ya sangat tinggi ya. Bisa-bisa ya kalau enggak ya antisipasi ya bisa-bisa ya lah mengakibatkan ya penyakit terhadap diri sendiri, ya kan. Nah, ini yang perlu sekali perhatian dari pemerintah, ya kan, sentuhan bagaimana, ya kan, memberikan penghargaan yang khusus, baik itu dari jasa pelayanan ataupun dari reward ataupun ucapan terima kasih, ya, sekali-sekali diadakan seperti penghargaan terhadap perawat yang memang betul. Ya. Bagus, ya kan, perawat yang memang berprestasi. Ya, mungkin itu perlu diberikan dari pemerintah kepada perawat. Ya, kalau keluhan itu sangat banyak sekali ya. Selama ini ada nggak Bang reward dari pemerintah atau seperti penghargaan seperti itu? Sedikit mau gelitik nih Bang. Nggak ketemu kayak gini nggak tahu nih. Mungkin teman-teman juga di rumah pengen tahu nih Bang. Ada nggak Bang apa dari pemerintah yang berikan reward seperti itu? Karena jujur saya juga penggiat pers kan tahu sendiri Bang. Karena memang perawat ini garda terdepan waktu pandemi kemarin, banyak konflik terjadi di IGD. Dihadapin oleh perawat. Ya, sentuhan demikian kalau dari PPNI ya selalu memberikan penghargaan kepada pelayanan yang memang yang terbaik, yang melayani seluruh pasien di COVID kemarin. Kita kasih penghargaan, baik itu penghargaan dari bidang jasa, kemudian dari bidang ya seperti piagam kita berikan, kemudian kita samberin pada waktu adanya perawat yang terkena COVID, ya kan, karena melayani terkena COVID sehingga dikucilkan, kita datangin, kita berikan support semangat kepada kawan tersebut, ya kan. Kemudian ada pun yang meninggal pun itu baik dari pusat, dari PPNI pusat sampai ke wilayah itu memberikan penghargaan, ya baik itu materi maupun piagam, ya. Kalau dari pemerintah Bang? Dari segi pemerintah ya itu ya ada, ya kan, dari Bapak Presiden pun telah memberikan jasa-jasa kepada perawat, ya kan, ya,
kepada perawat dalam bentuk ya penghargaan ya. Oke. Bang, kembali lagi Bang kita ke topik awal Bang. Jadi perawat menuju legislatif. Apakah ini dorongan dari Abang ataukah pernah ada diskusi dari berbagai teman-teman dari berbagai perawat nih yang di mana-mana ini kan? Apakah itu awalnya seperti apa sih? Ya. Awal tercetusnya perawat tuh harus menduduki legislatif itu tercetus dari PPNI pusat, dari beberapa kali rapat di mana baik di DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota itu masih minim, bukan berarti nggak ada, masih minimnya perawat yang mendudukin itu. Oleh karena itu sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan perawat, untuk kepentingan kesehatan itu jadi ya kurang pas ya, kita lihat kurang pas, kemudian ya kurang menyentuh ya. Lebih bagus apabila ada perawat yang duduk sehingga tahu betul permasalahannya di mana ya. Jadi dari pusat itu dari bidang ya organisasi, dari bidang politik, hukum dan politik itu memberi support kepada perawat yang ingin maju di legislatif maupun yudikatif di 2024. 2024 sudah dekat. 2024 sudah dekat. Bagaimana ya perawat itu harus ada, karena perawat itu baik dari desa, kota itu harus ada duduk-duduk, ya kan? Karena ya masa perawat selama ini melayani masyarakat di desa, otomatis mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat, ya kan? Kalau dia profesional, kalau dia bagus, otomatis lah masyarakat akan memilihnya. Betul. Ya. Betul. Berarti ini perawat yang seperti apa yang menjadi andalan nanti Bang? Ya, untuk perawat ya, untuk maju ya memang harus punya keberanian ya, kemudian mempunyai visi dan misi yang bagus, mempunyai talenta yang bagus ya kan. Jangan sekedar hanya maju-maju aja, tetapi istilahnya mundur lagi ya, nggak ada. Jadi sebelum tarung tuh harus mempersiapkan diri. Oleh karena itu saya menginginkan perawat yang jumlahnya banyak ini bisa bersatu, kita bisa ya. Di sini ya memang ya dari pemikiran kita bersama kawan-kawan di pengurus wilayah ya perawat tuh harus bergerak. Tanpa adanya gerakan, ya kan? Betul. Ya, tanpa adanya gerakan, ya kita nggak bisa mungkin bersatu. Oleh karena itu kita buktikan sebelum 2024 ini kita lihatkan bahwasanya perawat ini banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, ya. Dari organisasinya kita bisa menyentuh, apalagi kalau kita sudah duduk. Oleh karena itu, kawan-kawan, ya, ayolah sama-sama. Sedikit kami menilai Bang, memang seharusnya memang ada profesi perawat memang masuk di legislatif, ya kan? Karena yang kami lihat ini organisasi profesi perawat yang paling banyak anggotanya, ya kan Bang? Jadi kalau kami tidak bisa bayangkan kalau misalnya ini seluruhnya punya keluhan atau punya aspirasi, ini memang harus direalisasikan dan betul. PPNI mengumandangkan itu. Nanti kan ini kan perawat tergelitik kan seperti itu. Bang, ini sedikit kami meminta contoh-contoh dari Abang. Mungkin aspirasi atau keluhan-keluhan seperti apa sih Bang dari perawat itu yang pernah Abang dengar, yang memang seharusnya diperjuangkan. Itu aspirasi seperti apa sih Bang? Ya. Mungkin ya kalau permasalahan itu aspirasi dari kawan-kawan ya memang dari bawah itu banyak sekali saya sampaikan tadi. Tetapi yang terpenting ini bagaimana perawat ini bisa bergerak bersama-sama ya kan. Ya bangga. Jadi harus bangga menjadi perawat ya kan. Kita sudah kuliah mahal ya kan, mengeluarkan biaya kuliah mahal. Waktu kita meluangkan waktu. Kita sudah jadi perawat, kita harus bangga di sini. Jadi rasa memiliki itu harus ditanamkan ya. Kalau rasa memiliki itu harus ditanamkan, perawat yang jumlahnya banyak tadi ini bisa satu. Sehingga permasalahan yang tadi aspirasi dari kawan-kawan ini yang tadinya ini susah, yang jasanya mungkin kurang ya kan. Kemudian yang tadi yang pembedaan antara perawat vokasi dan profesi itu mungkin jasanya itu harus beda.
Itu bisa selesai apabila di sini perawat ini bangga kemudian bersatu mengerjakan kegiatan pelayanan perawatan dengan profesional. Kemudian apalagi terlebih lagi ada kawan-kawan yang duduk di legislatif yang bisa memutuskan, bisa memberikan kebijakan-kebijakan, masukan-masukan bagi pemerintah, ya kan? Ini yang perlu diiniin. Ya, kita garis bawahin ya. Perawat harus memiliki orang duduk di legislatif. Perawat harus berani bertarung menjadi calon yudikatif sehingga ya perawat bisa memutuskan mengambil kebijakan-kebijakan yang positif, ya kan. Nah di sinilah yang mungkin nanti ya apabila sudah ada yang duduk bisa terlihat ke masyarakat, terlihat sendiri dengan perawat bagaimana ini berjalan sesuai dengan keinginan ya. Yang kami dengar juga Abang sering dalam sambutan Abang juga kan di acara hilangkan ego. Nah, hilangkan ego. Ini apa ada hubungannya Bang dengan ini, Bang? Hilangkan ego. Ini ego seperti apa sih, Bang? Yang nanti kan orang ini kan banyak menilai kan, ada menilai positif, ada ini ego seperti apa? Apa perawat ini egois orangnya kan? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin ya itu sekedar luapan kita bagaimana perawat itu kan berbagai macam. Ada perawat di ruangan A, ada di ruangan B, ada di UGD, ada di Puskesmas, ada di macam-macam perawat ini, ya kan? Jadi ada di akademisi dan lain-lain. Di sini perawat tuh maksud saya buang egonya, jangan sampai kita menonjolkan bahwa kita ini adalah perawat hebat di sini. Kita hebat di sini belum tentu hebat di B. Oleh karena itu kita profesional jadi buang ego kita buang ego kita. Kita jago di UGD misalnya kan kita belum tentu jago di perawatan hemodialisa ya kan, karena ada pelatihannya ya kan. Kita perawat di hemodialisa belum tentu kita mahir di perawatan ICU karena ada pelatihannya juga yang khusus. Oleh karena itu kita semua ini perawat, jadi jangan terpecah-pecah, jangan terkotak-kotak. Jadi kita ini semua sama adalah perawat, ya kan? Tidak ada perbedaan, ya kan? Istilahnya, sama halnya dengan guru, Dengan guru kan ada guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Tapi semua kan guru tergabung dalam PGRI. Nah, begitu juga perawat. Maksud saya kayak gitu. Tidak ada perawat ruangan UGD, perawat HD, perawat ini. Jadi kita buang semua. Ini kita semua adalah perawat bernaung dalam organisasi PPNI. Di situ maksud saya. Bang, mungkin Abang bisa contohkan atau sebelumnya atau beberapa periode sebelumnya ada salah satu contoh tokoh perawat yang udah masuk di legislatif, mungkin secara nasional atau lokal. Untuk di tingkat nasional itu sudah ada perawat yang duduk di DPR RI. Yang duduk di DPR RI itu mewakili dari Jawa Tengah. Itu abang kita, dia pun mantan ketua wilayah Jawa Tengah. Bang Edi Wur sekarang duduk di Komisi 9 berarti. Komisi 9 di DPR RI. Dan ada beberapa lagi teman-teman kita perawat yang duduk di situ walaupun dia perawat gigi tapi dia adalah suatu perawat juga. Itu ada di Bengkulu Ibu Elva Hartati. Ibu Elva Hartati itu adalah perawat dari Bengkulu, perawat gigi yang duduk di Komisi 9 DPR RI. Kemudian banyak lagi yang duduk di DPRD provinsi. Kemudian khusus untuk di Bengkulu ini insya Allah 2024 akan bermunculan anak-anak muda yang ingin memajukan provinsi Bengkulu. Mengapa saya menyampaikan ingin memajukan provinsi Bengkulu? Kalau anak muda sudah punya tekad, punya keinginan, kemampuan, pasti dia mempunyai gagasan, mempunyai ide, mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi, sehingga dia bisa mengembangkan provinsi Bengkulu ini. Energik pula kan? Energik pula Jadi sececet di sini Jadi memang di provinsi Bengkulu belum ada belum ada.
Di Provinsi Bengkulu ini belum ada, ya. Jadi belum ada yang duduk di legislatif, ya kan? Di kota juga Di kota, kabupaten ini belum ada, ya. Mudah-mudahan ya. Kalau untuk bertarung 2000 kemarin, ya itu sudah ada, tetapi belum nasib, ya kan? Ya, oleh karena itu dengan kekuatan perawat yang memang betul. yang banyak, ini kita buktikan. Oleh karena itu, ayo kawan-kawan semua, ya, Digenjot dari kawan-kawan sekarang, ya. perawat di Provinsi Betul. Bengkulu, ya kan? Betul. Ayo kita bersatu, ya bagaimana menyuarakan, ya kan, bahwa kita ini besar, ya dengan adanya nanti 2024 kawan-kawan yang duduk di legislatif dari perawat, sehingga bisa menyuarakan, bisa memberikan sentuhan-sentuhan, bisa memberikan suatu keputusan, ya kan, yang bersifat positif kepada perawat, sehingga perawat ini bisa maju, khususnya di Provinsi Bengkulu. Ayo, saya mengajak, ya kan, mengajak untuk semua perawat di Provinsi Bengkulu ini, ya, bagaimana membuat kreativitas, inovasi, bergagasan, ide dan lain-lain yang bersifat positif, sehingga sebelum 2024 ini banyak aktivitas perawat yang bisa dilihat masyarakat, ya. Jadi perawat bisa melihat, masyarakat bisa melihat, oh ini, ya, apalagi kalau sudah duduk. Tapi kebanyakan juga, ya, ini tadi, kalau sudah duduk diam, ya. Oleh karena itu, kalau sudah duduk, ya, ayo sama-sama kita, ya kan, ya, suarakan, ya. Harus dikasih tahu juga bang, kalau duduk masih tetap perawat, Iya. kan? Masih tetap perawat, profesi masih tetap profesional. Nah, di sini kita lihat. Jadi walaupun dia sudah nantinya sudah duduk di legislatif, itu tetap perawat. Itulah yang saya sampaikan, buang ego kita. Tidak ada perawat yang berkotak-kotak. Tidak ada perawat A, perawat B, perawat C. Kita semua adalah perawat. Bagaimana kita bisa bersama? Nah, itu yang kita inginkan, ya. Iya. Bang, saat ini bang, sudah tahap apa bang persiapan kita? Apa memang disiapkan atau kita ngalir aja, gitu kan? Atau tokoh-tokohnya udah kita rangkul atau saring gitu, atau memang ada pembukaan pendaftaran seperti itu kan bang? Kayak partai gitu. Seperti apa bang? Iya, itulah kita sekarang ini sedang pendekatan dengan tokoh-tokoh perawat, ya, yang senior, ya kan, maupun junior, ya kan, pendekatan bagaimana, ya, kita ini bisa diterima di masyarakat, ya. Oleh karena itu kita kerjakanlah hal-hal yang positif, ya kan, dengan etika, ya kan, dengan budi yang bagus, ya kan, kita bisa dilihat, kita memberikan contoh. Oleh karena itu, ya, kita mohon, ya, media ini, ya, tolong diviralkan hal-hal yang memang positif, ya, tentang perawat, ya. Kebanyakan, ya, perawat ini dikenal viral hal-hal negatif. Oleh karena itu kedepannya, ya, media bagaimana memviralkan hal-hal yang positif tentang perawat, ya. Perawat si A di UGD, sangat profesional, mungkin bisa diangkat, ya itu kan. paling tidak, ya. di TikTok, ya bang, ya. Di TikTok, ya. Sekarang kan canggih, ya. Jadi bisa main TikTok, masalah yang positif, ya. Nah, jadi, ya, seperti slogan, ya kan, ya kan, viralkan jika itu kebaikan. Nah, ya. Bang, sebelum kita lanjut sebentar bang, kita minum dulu bang. Ini teman-teman, sekarang kita berada di Kopi Dari Hati. Ini Kopi Dari Hati, ya, Kopi Dari Hati di Jalan Pagar Dewa, ya, Pagar Dewa. Kebetulan kita bicara dengan ownernya langsung. Nah, jangan lupa teman-teman singgah ke Kopi Dari Hati, kopinya enak, banyak varian rasa. Bang, seruput dulu bang. Kopi Dari Hati. Bang, lanjut di tema kita sebelumnya bang, legislatif. Kami juga penasaran juga bang. Tokoh-tokoh di PPNI ini kan sebetulnya banyak. Dan abang bilang tadi ada akademisi, ya kan. Terus banyak yang lain juga seperti itu bang. Untuk saat ini bolehlah abang bongkar-bongkar sedikit, mungkin ada beberapa tokoh enggak bang yang muncul di perawat ini bang, yang memang punya talenta yang seperti kriteria yang abang sebutkan tadi bang. Atau boleh disebut namanya juga boleh juga bang, atau enggak juga boleh.
Kalau di Provinsi Bengkulu ini, ya kan, perawat-perawat, tokoh-tokoh itu ya luar biasa, ya. Bahkan ya ketua umum PPNI pun di pusat itu orang Bengkulu. Jadi orang Bengkulu asli, ya kan. Bendaharanya pun orang Bengkulu. Jadi untuk perawat tingkat nasional itu ya Bengkulu yang pegang. Prestasi Jadi nasional bagi Bengkulu ya. Iya, oleh karena itu ya kenapa kita harus bangga sebagai masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya para Bengkulu, ya karena yang memimpin RI satunya perawat di Indonesia adalah orang Bengkulu. Ah, di sini yang perlu ya masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya perawat harus ya tahu ya kan bahwasanya RI-nya perawat di Indonesia adalah orang Bengkulu asli. Iya. Jadi kalau untuk di Bengkulu sendiri Bang, ada nggak tokoh yang memang menonjol? Iya, atau Abang yang dia atau diperintahkan atau dimandatkan dari pusat juga atau kan terlepas itu kan yang kami lihat juga kan ketokohan Abang juga bagus ini kan. Kalau untuk di Provinsi Bengkulu ini banyak sekali perawat ya yang sudah senior ya sudah menduduki jabatan-jabatan ya baik itu struktural ya itu segala macamnya itu banyak tokoh ya mudah-mudahan dengan ketokohan beliau dia bisa memahami ketokohannya sehingga bisa berani maju untuk legislatif kita dukung ya banyak sekali ya mungkin nggak perlu saya sebutkan satu persatu ya kan kita hanya mendorong bagaimana dengan ketokohan beliau harus percaya diri sehingga bisa maju itu yang terpenting ya. Sudah melakukan komunikasi Bang? Ya, kalau komunikasi ya kita dengan para tokoh-tokoh ya kita selalu melakukan komunikasi agar hubungan ini bisa terjalin ya dengan bagus. Oke, kami pasti mendoakan Bang karena yang kami lihat dari mata pers memang perawat memang harus ada di legislatif Bang karena ini kan menyangkut kesehatan masyarakat juga kan. Bang, terakhir Bang mungkin ada imbauan atau pesan Abang untuk perawat-perawat di Provinsi Bengkulu Bang. Ya, terima kasih ya masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya perawat yang ada di Provinsi Bengkulu ya kan bahwasanya RI satunya kita perawat adalah orang Bengkulu asli. Perawat akan lebih kurang 5.000 orang akan hadir di Provinsi Bengkulu ya kan akan hadir ke Provinsi Bengkulu itu pun dibuka oleh Presiden ya. Setiap kita munas dibuka oleh Presiden, ada beberapa menteri yang hadir, kemudian dari 5.000 orang ini akan banyak hotel-hotel di Provinsi Bengkulu akan penuh. 2.500 kamar hotel yang perlu kita siapkan lebih kurang, berbagai macam tempat wisata, kuliner, kemudian hal-hal suku, kemudian kebiasaan budaya. Yang ada di Provinsi Bengkulu orang akan mengenal. Jadi tempat-tempat batik besure, makanan, ya kan, UMKM itu akan dikenal oleh se-Indonesia. Oleh karena itu, ya kawan-kawan di perawat, ya ayolah kita sama-sama bersatu memajukan perawat di Provinsi Bengkulu. Ya kita bergerak, berkumpul, ya kan, bersama kita pasti bisa. Nah, jadi semuanya ini tergantung dari kawan-kawan semua. Ya. Jadi momen kita sudah akan diadakan Munas ya kan Provinsi Bengkulu akan dikenal di Indonesia. Ya lewat perawat lewat perawat. Oleh karena itu tadi saya sampaikan perawat harus bergerak berkumpul bersama perawat pasti bisa. Luar biasa. Perawat pasti bisa. Bang, terima kasih banyak Bang. Mungkin nanti akan kita bahas lagi lebih spesifik lagi tentang perawat Bang. Siap ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang hadir beberapa menit ini dan pantengin podcast di episode 3 ini. Terus dukung kami dengan like, komen, dan subscribe karena dukungan kalian membuat kami semangat untuk membuat konten-konten informasi, edukasi, dan inspirasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh sama-sama Bang? Podcast musikal, This is Your Life. Podcast musikal, This is Your Life. This is your life.